Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natawakkalu alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, yang sama-sama kita ta'zimi, kita sayangi pengasuh pesantren Bina Insan Mulia Kiai Al-Hajj Imam Jazuli RCMA beserta keluarga, Bapak Ibu wali santri yang memenuhi ruangan ini, yang hatinya insya Allah sedang berbahagia karena prestasi anak-anaknya yang kami cintai, para guru senior, guru junior, para pembimbing semua yang tidak saya sebutkan satu-satu yang kami sayangi, anak-anakku sekalian, para wisudawan yang senantiasa dalam doa kami dan senantiasa kami sayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Di hari pagi ini, hari yang sangat spesial Bapak Ibu dan kita semua di sini, karena secara agenda pendidikan kami semua dan kita semua bisa melaksanakan agenda pendidikan pesantren Bina Insan Mulia 1 dan 2 sesuai target. Sehingga acara ini berjalan seperti hari ini dan mudah-mudahan lancar terus sampai nanti berakhir di hari Minggu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tahfidz, tahsin, sain, bahasa Inggris, bahasa Arab, fikih adalah program unggulan pesantren Bina Insan Mulia yang kita wisuda setiap tahun di Hotel Aston, Luxton. Bahkan tahun kemarin kita kurang satu hotel lagi sehingga kita harus pakai di Swiss Bell. Kenapa kami menempatkan materi-materi itu sebagai materi unggulan pesantren? Tentu alasannya banyak sekali Bapak Ibu. Tetapi ada satu yang menurut saya perlu menjadi pemahaman kita bersama adalah terkait dengan visi besar pesantren Bina Insan Mulia 1 dan 2 ini. Apa itu? Pengasuh pesantren Bina Insan Mulia dan seluruh guru selalu berdoa, selalu bermunajat dan berjuang di lapangan. Untuk suatu saat nanti ingin sekali menyaksikan para santri Bina Insan Mulia ini di masyarakat nanti bukan santri yang biasa-biasa. Bukan santri yang baik-baik saja, bukan. Tetapi ingin menjadi santri yang bisa punya pengaruh besar terhadap perubahan Indonesia ini secara nyata. Amin ya rabbal. Tepuk tangan untuk kita semua anak-anakku. Bapak Ibu semua, inilah yang dilakukan, yang ingin kita contoh dari para nabi, para rasul, dan para wali. Apa yang penting di sini yang bisa kita contoh? Mereka, beliau itu mengajarkan bahwa perjuangan di masyarakat itu perlu bekal, yaitu ilmu pengetahuan syar'iyah dan ilmu pengetahuan kauniyah. Inilah proyek kami. Inilah yang ingin kami lakukan untuk menghantarkan putra-putri Bapak Ibu nanti di masyarakat. Santri-santri di Indonesia ini Pak Bu, yang menguasai dalil-dalil ilmu syariah, dari hadis, dari Al-Quran disampaikan di atas mimbar, itu sudah berlebih jumlahnya dan dampaknya kurang. Karena itu Kiai Imam Jazuli selalu berpesan kepada kita semua, santri-santriku jadilah kamu bupati, jadilah kamu gubernur, jadilah kamu menteri, jadilah kamu ahli-ahli pembangunan. Kenapa? Mereka-mereka itulah yang menguasai pembangunan, keputusan pembangunan di Indonesia. Tapi yang paham ilmu syariah. Karena itu
kami di sini melayani kebutuhan terhadap ilmu kauniyah dan ilmu syariah langsung. Bahasa Inggris kami ajarkan, manajemen kami ajarkan. Bahkan Bina Insan Mulia ini menjadi pesantren satu-satunya di Indonesia yang di dalamnya ada sekolah politik Bina Insan Mulia. Para nabi, para rasul adalah utusan Allah yang menguasai pertarungan politik di masyarakat. Kami ajarkan langsung dari para ahlinya agar santri melihat, oh tokoh politik yang berhasil ini, oh tokoh politik yang masuk penjara itu ini, oh tokoh politik yang diidam-idamkan masyarakat itu ini. Kami ajarkan di sini melalui sekolah politik Bina Insan Mulia. Nah, karena harus menguasai dua itu, tentu ini pekerjaan berat. Sehingga pesantren Bina Insan Mulia ini berjihad, metodologinya apa kira-kira supaya anak-anak itu bisa belajar secara efektif dan efisien untuk menguasai dua ilmu tadi yang menjadi bekal penting mereka untuk melanjutkan kuliah. Melanjutkan kuliah di sini penting. Karena itu pengasuh pesantren Bina Insan Mulia selalu menekankan kepada wali santri, wahai Bapak Ibu wali santri yang terhormat, jangan taruh cita-cita yang rendah dengan memasukkan anak di sini. Yang punya duit, alhamdulillah ini kayaknya punya duit semua, targetkan ke luar negeri yang bagus-bagus. Ya, targetkan putra-putri Anda masuk di perguruan tinggi dalam negeri yang bagus-bagus. Itu supaya mempercepat terwujudnya cita-cita tadi. Nah, pertanyaannya, metode apa yang bisa menghantarkan ini? Setelah bermujahadah, melakukan studi banding ke sana kemari, ya, sekaligus refleksi atas pengalaman pribadi dan orang lain, akhirnya pengasuh pesantren Bina Insan Mulia menemukan formula atau metode pendidikan yang disebut pembelajaran berbasis program. Ini berbeda, Pak, dengan pesantren-pesantren termasuk yang saya alami, di mana saya dulu belajar berdasarkan buku. Saya sendiri belajar ilmu tajwid itu mungkin ada 5 tahun. Ya, di SD madrasah belajar tajwid, sanawiyah belajar tajwid. Yang dibahas itu aja. Tapi di pembelajaran berbasis program ini beda. Pembelajaran berbasis program, berbasis topik. Dan ini menuntut para santri untuk fokus, disiplin, dan terarah. Total. Bapak Ibu semua, putra-putri Bapak Ibu ini pagi, siang, sore, malam yang masuk ke program tahfidz ini selalu menggunakan waktunya untuk menghafal Al-Quran. Rata-rata mereka harus bersentuhan dengan hafalan itu 5-7 jam. Para pembimbing, para guru yang di sekitar sini harus menyimak dengan aktif, rata-rata mereka harus duduk 8 jam. Ini pekerjaan berat atau pekerjaan ringan, Bapak Ibu? Namanya belajar memang harus berat. Ya. Fokus, terarah. Dan cara belajar inilah yang pas untuk generasi mereka-mereka ini yang disebut oleh para ahli sebagai generasi merunduk. Mereka ini alhamdulillah tidak merunduk karena di pesantren. Coba dia di luar, merunduk. Apa itu? Tangan sama mukanya selalu ngelihat handphonenya, merunduk terus. Ya. Cara belajar fokus, disiplin, dan terarah, inilah cara yang paling tepat di generasi sekarang. Kenapa? Karena pilihan ilmunya terlalu banyak. Semua ilmu ada di handphone. Sehingga kalau orang tidak dilatih untuk fokus, dia akan belajar banyak hal dan akhirnya tidak bisa semua. Ya, kayak dulu kita belajar mantek, usul fikih, semuanya, nahwu, alfiyah, imriti, saking banyaknya sehingga ujung-ujungnya nggak bisa semua. Ya, itu. Nah, hasilnya bagaimana? Kalau saya yang ngomong itu namanya kecap manis, siapa yang jual, kan kira-kira gitu ya. Setelah kita terapkan bertahun-tahun,
para santri lulusan pesantren Bina Insan Mulia ini ternyata banyak yang diterima di berbagai perguruan tinggi bertaraf internasional di Timur Tengah. Di dalam negeri juga sama, terutama di perguruan-perguruan yang menetapkan syarat Al-Quran, bahasa Inggris, sains, dan lain-lain. Bahkan 2 tahun terakhir kita termasuk pesantren terbanyak yang mengirim santrinya ke Al-Azhar dan berbagai perguruan tinggi di Maroko dan di Tunisia. Termasuk kita juga pernah menjadi pesantren yang mendapatkan award penghargaan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pesantren yang di dalamnya ada tahfidnya banyak. Artinya apa? Ini semua sudah teruji. Bapak Ibu, program ini, pembelajaran berbasis program ini, sehingga banyak lembaga lain yang ingin studi ke pesantren Bina Insan Mulia untuk mengetahui apa sih konsep pembelajaran berbasis program ini dan bagaimana pelaksanaannya. Nah karena itu Bapak Ibu semua, ya sebagai apresiasi terhadap perjuangan putra-putri Bapak Ibu, perjuangan para guru menerapkan pembelajaran berbasis program ini, maka kami tradisikan wisuda ini. Soal hasilnya bermacam-macam, nggak ada masalah. Anak-anak ya, anak-anakku dari laporan para guru, statistik para guru, tahun ini yang hafal 30 juz sebanyak 20% dari peserta tahfidz Al-Quran. Yang di atas 15 juz 30%. Yang di atas 5 juz 50%. Yang di bawah 5 juz mungkin ada, tapi gak usah dihati ya, karena di dalamnya termasuk saya ini. Ya. Nah, kenapa kok beda-beda? Karena kemampuan anak itu berbeda-beda dan bisa jadi kecerdasan unggulannya tidak di hafalan tapi di olahraga, di penguasaan skill dan seterusnya. Karena itu kami tetap melayani pendidikan yang lain. Nah, cuman ini penting untuk anak-anakku sekalian, ingat nih. Kita menghafal Al-Quran itu sebetulnya kalau hasilnya itu nomor 2 secara pendidikan. Nomor 2, ya. Nomor 2, tapi itu penting karena itu mempengaruhi nilai. Ya. Nomor pertamanya adalah menurut praktek dan riset pendidikan, ketika kalian itu berjuang keras untuk menghafal Al-Quran, maka di otak manusia, di otak kita ini, terbentuklah jalur belajar yang baru. Itu yang penting untuk tujuan pendidikan. Jalur belajar. Jadi di otak kita itu, kalau kalian itu jarang berkegiatan, jarang mengeluarkan kesusahan untuk mencapai tujuan, maka di otaknya itu jaringan belajarnya dikit. Karena jaringan belajarnya dikit, maka dia suka tulalit. Jadi tidak respon terhadap problem. Tapi kalau jaringannya banyak, dia kreatif dan cara menyelesaikan problemnya lebih bagus. Inilah kenapa orang-orang yang tahfidz Al-Qur'annya itu berjuangnya keras, itu juga berpengaruh ke cara menyelesaikan problem. Karena itu yang terpenting anak-anakku, hasil itu nomor 2. Yang penting kalian berjuang keras. Syukur-syukur dapat yang tadi itu, 30 juz. Wah itu keren. Tapi enggak dapat pun asal berjuang keras, dapat jalur belajar yang lebih bagus. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa mesti kami di pesantren Bina Insan Mulia ini memutuskan harus di hotel? Sebagai bentuk apresiasi terhadap perjuangan anak-anak ini. Tentu ada banyak alasan, tapi ada alasan yang sangat mendasar yang ingin kami sampaikan di sini. Yang pertama tentu terkait dengan cita-cita besar dari visi pesantren Bina Insan Mulia tadi. Ya, mereka kita harapkan menjadi tokoh yang punya kapasitas untuk
bisa terlibat dalam perubahan-perubahan langsung masyarakat. Tentu harus biasa. Dengan fasilitas publik kayak gini harus biasa. Di hotel biasa, di masjid biasa. Di pinggir jalan biasa. Jadi biasa semua. Jadi itu latihan pendidikan mental yang nilainya sangat tinggi. Kebiasaan akan membuat orang punya konsep yang lebih bagus di hatinya. Ini nilai pendidikannya. Yang kedua terkait dengan kualitas acara. Pengalaman kami di COVID kemarin Pak Bu, kami mengadakan acara di pesantren, mungkin ada yang hadir ini ya. Seluruh SDM yang kami miliki, dari para guru, para pembimbing semuanya sibuk ngurusin acara. Dari mulai catering, dari mulai lampu, dari mulai belum parkirnya lah, haula wala quwata illa billah. Macet berpuluh-puluh kilo. Sehingga kualitas acara terganggu. Dengan kami memilih di hotel yang insya Allah harganya juga terjangkau ini, kami terbebas dari persoalan itu. Yang kedua, ada persoalan yang di luar kontrol manusia, yaitu cuaca. Kalau tiba-tiba hujan, sementara acara itu sudah kita persiapkan sedemikian rupa, ini masalah, bubar semua ini acara. Nah itulah kenapa bentuk apresiasi kami selalu di hotel, dan kami telah menyepakati, menyimpulkan wisuda di hotel adalah bagian dari tradisi pendidikan di pesantren Bina Insan Mulia ini. Bagaimana kalau ada yang nggak setuju sedikit-sedikit? Kami juga akhirnya mengeluarkan sikap. Yang setuju, alhamdulillah silahkan pro dengan kami cara seperti ini. Tapi seandainya ada yang tidak setuju, kami pun mempersilahkan untuk memilih lembaga lain yang cocok dengan Bapak Ibu. Selera masing-masing, kira-kira begitu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu semua, sebagai penutup, Pesantren Bina Insan Mulia ingin melayani seluruh kebutuhan masyarakat di semua usia. Dengan cita-cita yang besar tadi. Karena itu, mulai tahun ini, Pesantren Bina Insan Mulia telah membuka Sekolah Dasar Internasional Bina Insan Mulia. Bima International Elementary School. Dari sejak awal kurikulumnya kami standarkan dengan kurikulum internasional. Ada native speakernya, langsung. Jadi yang ngajar bahasa Inggris ada orang kitanya gitu. Tapi ada juga native speakernya. Metode pendidikannya kami standarkan dengan metode internasional digabungkan dengan metode pesantren. Jadi ada demokratisnya tapi juga ada otoriternya. Maksudnya pesantren itu mendidik moral dengan dalam tanda kutip otoriter yang bagus. Ya, sholat itu perintah otoriter tapi otoriter yang bagus. Jadi kurikulum internasional dan kurikulum pesantren digabungkan. Fasilitasnya insya Allah kami usahakan terbaik. Bahkan mobil jemputannya pakai mobil yang bermerek-merek tinggi yang kesukaan anak-anak. Ada Alphard, ada Wellfire dan seterusnya. Lingkungannya kami siapkan asri. Anak-anak bisa belajar yang akrab dengan alam. Dan untuk wali santri, wali murid kita sediakan juga konsultasi dan seminar parenting sehingga itu bisa membantu kita semua untuk memperbaiki bagaimana parenting itu kita laksanakan di rumah sesuai ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. Nanti informasinya bisa ditanyakan langsung. Nah, intinya Bapak Ibu semua, sebelum itu sekolah SD ini untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 menggunakan sistem full day school. Dari pagi sampai sore, diantar jemput. Adapun untuk kelas 4, 5, dan 6, mereka dipersilahkan kalau pengen mondok silahkan. Yang sudah kami bedakan dengan SMA dan SMP. Intinya Bapak Ibu, sebelum saya akhiri sambutan saya ini, pesantren Bina Insan Mulia ingin mendapatkan bibit unggul dari sejak dini
dengan mendirikan sekolah dasar internasional ini. Demikian sambutan dari saya, mewakili semua asatidz, para pembimbing, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.